Shalom Jemaat FCC Supermall, apa kabar? Saya berdoa dan berharap saudara dalam keadaan yang baik. Dan sesaat lagi kita akan segera memulai online service kita. Saya mau mengajak saudara, mari persiapkan media yang saudara gunakan, baik itu televisi saudara, handphone, ataupun laptop saudara, supaya kita dapat menikmati hadirat Tuhan, karena saya percaya hadirat Tuhan tidak dapat dibatasi oleh jarak dan waktu. Dan bagi Jemaat FCC Supermall yang ingin menabur, Bapak Ibu Saudara sekalian dapat menabur langsung mentransfer ke rekening yang tertera di bawah ini. Pastikan beri dengan kerelaan hati, karena persembahan yang diberikan dengan kerelaan hati itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan untuk informasi-informasi penting, saya mau mengajak jemaat Tuhan untuk langsung memfollow Instagram dari FCC Supermall, @FCC Supermall. Dan juga jangan lupa YouTube channel dari FCC Supermall. Pastikan like, comment, and subscribe. Dan saudara dapat terus ikuti update kegiatan dari gereja kita dan juga online service dalam beberapa waktu ke depan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku, Jemaat FCC Supermall, Happy Sunday, apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama dengan kami di online service hari ini. Saya percaya sesuatu yang baik sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Amin. Tetap bersuka cita, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Dan mari sama-sama hari ini kita mau menyembah Tuhan. Kita mau datang menghampiri tahtanya, mempersembahkan pujian pengagungan, menyenangkan hatinya. Dan kita percaya sesuatu yang baik sedang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Come on, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Bila ada rekanmu, saudaramu di kiri dan kananmu, kasih toast dan katakan Allah kita dahsyat. Lakukan. Katakan Allah kita dahsyat. Kasih toast 2 tangan terus katakan Allah kita dahsyat. Pagi hari ini kita sama-sama mau menyembah Tuhan. Kita sama-sama mau meninggikan namanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sapa dalam nama Yesus Kristus Allah kami. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami berterima kasih untuk semua yang baik, untuk setiap rahmat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena campur tangan Tuhan. Kalau kami masih boleh menikmati nafas kehidupan, semua karena anugerah-Mu yang tak terbatas ada di dalam hidup kami Bapa. Di tengah-tengah masalah yang sedang melanda bangsa kami, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sedang melanda Indonesia, kami tetap di dalam pemeliharaan Tuhan dan kami mau mengucap syukur atasnya. Terima kasih buat kesehatan yang boleh kami nikmati. Terima kasih boleh keluarga yang masih boleh berkumpul bersama dengan kami. Terima kasih buat setiap pekerjaan atau usaha dagang bisnis yang masih boleh kami jalankan. Terima kasih Bapak untuk kesempatan demi kesempatan yang baik yang Tuhan selalu anugerah dalam hidup kami. Bahkan walaupun saat kami dalam keadaan tidak baik sekalipun, kami tetap mau mengucap syukur. Karena kami tahu kami punya Allah yang setia. Dan biar hari ini kami datang menghadap Engkau. Kami datang mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau persembahkan pujian pengagungan yang terbaik di hadapan-Mu. Kami mau meninggikan Engkau lebih dari segalanya. Sebab dengan apakah akan kubalas kebaikan-Mu Bapa, selain dengan puji dan sembah Kau. Dan biar apa yang kami lakukan menyenangkan hati-Mu. Pujian yang kami naikkan seperti dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Bapa.
menyenangkan hatimu, dan mujizat terjadi di tengah-tengah kami. Kebaikan Tuhan terjadi di tengah-tengah kami. Kami tabiskan ibadah di hari ini ke dalam satu nama yang penuh kuasa, nama yang dahsyat, yaitu Yesus Kristus Allah kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan amin, amin. Come on, berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Lebih dahsyat, lebih meriah lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita naikkan pujian ini di hadapan Allah kita. Katakan Allah sumber kuatku. Katakan buat kiri kananmu, Dia sumber kekuatan kita. Yesus sumber kekuatan kita. Let's go. Oh, haleluya. Bertepuk tangan bersama, naikkan pujian ini di hadapannya. Katakan bersama-sama. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Katakan tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti, Kau tetap selamanya. Sama-sama. Allah sumber, hey, hey, kuatku. Allah sumber, kuatku. Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya. Let's go. Para papa para papa para papa. Mari menari bernyanyi bagi Allahmu. Sama-sama katakan. Hanya Kau milikku. Hanya Kau milikku. Amin. Di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti, Kau tetap selamanya. Let's go. Allah sumber, yes, kuatku. Allah sumber, kuatku. Allah sumber, kuatku dan bagianku selama. Katakan Allah sumber, Allah sumber, hey, kuatku. Allah sumber, kuatku. Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya. Biar musik memuji Tuhan. Mari bertepuk tangan bersama di hadapannya. Haleluya. Percaya Dia sumber kekuatan kita, kota benteng yang teguh, menara perlindungan. Oh yeah. Oh, oh. Woo. Hanya Kau sumber kekuatan kami, sumber pertolongan. Allah sumber. Come on, kuatku. Nyanyikan pujian ini. Kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selama. Biar jemaat Tuhan saja, mari katakan Allah sumber. Sambil bangkit berdiri bersama, tepuk tangan di hadapannya. Allah sumber, oh kuatku. Allah sumber, yes, kuatku dan bagian. Are you ready church? Oh selama-lamanya. Oh Allah sumber, oh Allah sumber. Hey sumber, Dia sumber kuatku. Allah sumber, kuatku dan bagianku selama. Katakan selamanya, selamanya.
selamanya. Da-da-ba-ba-ba, da-da-da, ba-da-da-ba-da, ba-da-ba-ba, ba-da, ba-da-ba-ba, ba-da, ba-da-ba-ba-ba. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Namanya Yesus. Katakan buat kiri kananmu, Tuhan Raja Maha Besar. Are you ready? Let's go. Come on. Oh yeah. One more time, one more time. Go. Naikkan pujian ini bersama dengan saya, katakan. Tuhan Raja Maha Besar, yes. Beri datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia bentuk keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Angkat suaramu, katakan. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia patut keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha. Katakan dengan bersuka. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia patut keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi katakan dengan bersuka. Bersuka bernyanyilah. Oh, Dia patut keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Allah kita. Yeah. Oh, oh. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Haleluya. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang luar biasa. Amin. Mari, hari ini sama-sama kita mau ambil waktu untuk mengucap syukur. Bahwa dalam setiap musim hidup kita, dalam segala hal, Tuhan selalu campur tangan. Tuhan selalu hadir. Dan Dia selalu berikan kekuatan yang baru setiap hari, setiap saat, setiap detik. Kasih-Nya tak pernah terlambat dalam hidup saudara dan saya. Kemanakah kami dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Sebab Engkau selalu beserta dengan kami. Ini pujian pengagungan yang kami mau persembahkan di hadapan-Mu. Biar menyenangkan hati-Mu. Biar menyenangkan hati-Mu. Biarlah manis Kau dengar, Bapa. Oh.
menjauhi rohmu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Katakan bawaku, bawaku mendekat padamu. Oh, 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 yeah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Katakan ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Katakan bawaku mendekat, bawaku mendekat padamu. Katakan Engkau Tuhan Allah Maha Tahu. Amin. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat kepadamu, melekat pada pribadi-Mu. Kemanakah ku dapat pergi? Ku perlu Kau Tuhan. Oh, oh, haleluya. Mari sembah Dia, sembah Dia. Katakan kami perlu Kau, kami perlu Kau Tuhan. Di setiap langkah kami, di dalam hela nafas kami Bapa. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu. Katakan betapa dahsyatnya, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Bawaku mendekat padamu. Mari katakan Engkau Tuhan Allah Maha Tahu. Oh, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Bawaku mendekat
Katakan bawa kami mendekat. Bawaku mendekat padamu. Bawaku mendekat padamu. Mendekat kepada pribadimu, sumber pertolongan kami, sumber kekuatan. Hanya Kau, hanya Kau. Oh, mari dengan ucapan syukurmu. Kami sembah Kau Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Layak dipuji, layak disembah. Terima kasih Bapa. Mari terus dengan ucapan syukurmu. Haleluya. Bahkan lewat lembah kekelaman sekalipun kami tidak takut bahaya, sebab Engkau bersama kami. Berjalan melewati api kami tidak takut, sebab Engkau setia bersama kami. Oh, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Jesus. Mari saudaraku, taruh tangan kirimu di dadamu, angkat tangan kananmu. Mari bersama dengan saya katakan pujian ini. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Bersama dengan saudara mari katakan. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever. Say, so here I bow. Come on church. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever. Come on, katakan, so here I bow. Let's go. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever. One more time, say, so here I bow. Let's go. So here
be glorified, God of heaven and earth. God has brought me back to life. I am yours forever. Oh, God, here and now. God, here and now. Believe that I'm right here and now. Be glorified. God of heaven and earth. God who's brought me back to life. I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. I am yours, forever I belong to you and you belong to me forevermore, forevermore. Thank you, Lord. Shalom, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di dalam ibadah FCC dan juga saudara-saudara yang menyaksikan ibadah online pada hari Minggu pagi ini. Terima kasih untuk waktu saudara dan juga kesempatan di mana kita akan melihat kepada renungan firman Tuhan yang akan saya ambil dari Ibrani pasal yang ke-13. Dan kita akan mencuplik dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-25 sebagai teks utama kita. Dan saya akan memberi judul New Normal. Karena kita percaya ini adalah waktu di mana nanti setelah COVID ini berakhir, ini seperti kita keluar dari perang yang sudah selesai. Jadi seperti kalau waktu adanya perang yang terjadi dalam kurun waktu cukup lama seperti Perang Dunia Kedua, maka orang-orang berlindung di tempat-tempat perlindungan, di bunker, mereka tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari karena mungkin ada bombardir. Tetapi setelah pengumuman perang itu selesai, maka orang-orang mulai keluar dari tempat-tempat perlindungannya, dari bunker, dan mulai menjalani kehidupan yang baru atau yang kita kenal sekarang istilahnya sebagai new normal. Apa hal-hal baru yang akan kita lihat setelah COVID-19 ini? Karena kita sedang berada di dalam perang terhadap COVID-19 di mana tentara musuh kita itu tidak kelihatan, tetapi hasil yang dibuat itu dampak dari korbannya sangat kelihatan jelas dan memberi pengaruh kepada berbagai macam aspek kehidupan kita, baik politik, baik ekonomi, dan juga psikologi, bahkan sampai kepada relasi-relasi yang terbentuk itu kemudian begitu terpengaruh. Dan biasanya setelah perang ini akan ada hal-hal yang akan dikuatkan sebagai bentuk new normal. Contoh yang saya bisa lihat nanti bahwa akan ada satu kebiasaan kita untuk mencuci tangan secara berkala 20 detik, atau mungkin kita mulai memakai masker. Juga di dalam cara kita berelasi hubungan seperti mungkin lewat Zoom atau online. Ini semuanya saudara-saudara adalah new normal nanti yang akan kita lihat. Tetapi juga perang ini menjadi sebuah batu uji. Sama seperti ada pepatah yang berkata bahwa badai datang bukan untuk membuat kita lebih kuat, tetapi badai itu dirancang untuk menguji seberapa kuatkah dasar yang dimiliki. Apakah itu sebuah bangunan atau juga
kalau bicara badai kehidupan, seberapa kuat dasar yang dimiliki oleh orang pribadi atau keluarga atau mungkin sebuah komunitas sampai kepada bangsa dan negara. Jadi bila selama badai COVID-19 ini banyak yang hancur, maka nanti pada waktu new normal, hal itu harus mulai dipikir ulang bagaimana cara membangun dan menguatkannya. Ini adalah kesempatan baru kepada kita sebagai orang percaya maupun juga sebagai gereja Tuhan untuk kita menghidupi iman yang otentik. Karena inilah waktu di mana kita akan memperlihatkan, mendemonstrasikan iman yang otentik yang kita yakini selama ini di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara-saudara, ada beberapa poin yang akan kita lihat dari pembacaan ayat ini. Dan ini di surat yang ditulis kepada orang-orang percaya yang mungkin mereka ini adalah berlatar belakang Yahudi, tapi juga mereka mungkin ada yang seberapa dari mereka juga adalah orang-orang Yunani. Dan ini ditujukan kepada orang Kristen setelah satu generasi dari para rasul-rasul. Jadi ini dianggap sebagai surat ditujukan kepada second generations atau generasi kedua dari orang Kristen di dalam abad yang pertama mulainya gereja. Dan ternyata mereka ini kalau kita lihat dari kondisi mereka pada waktu mereka menerima tulisan ini, dikatakan sebagai latar belakang mereka bahwa pada waktu mereka bertobat, banyak dari mereka ini adalah orang-orang yang dikatakan di dalam Ibrani 10 ayat 34, dikatakan bahwa ingatlah akan masa lalu sesudah kamu menerima terang. Jadi pada waktu mereka baru bertobat, di masa sebelumnya itu dikatakan kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Berarti mereka mengalami persekusi, mereka mengalami tekanan karena iman mereka. Baik pada waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan demikian. Artinya bukan hanya mereka yang dipersekusi, tetapi juga mereka ikut mendukung orang-orang yang mengalami persekusi. Mereka memberikan dukungan dan juga dikatakan mereka menjadi sasaran cercaan publik. Bahkan dikatakan memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman ketika harta kamu dirampas. Jadi, sewaktu mereka menjadi orang Kristen, mereka mengalami keadaan yang begitu sulit. Bukan cuma cercaan, bullying di depan umum, tetapi juga dirampas, dimiskinkan. Dan dikatakan mereka menerima semua itu dengan sukacita. Tetapi kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan lebih menetap sifatnya. Dan karena itulah jangan kamu melepaskan kepercayaanmu karena upah dan diperlukan ketekunan. Jadi setelah mereka mengalami semua itu, ada new normal di dalam kehidupan orang percaya yang menerima surat Ibrani ini. Apa itu new normal yang juga saya percaya ini bisa kita lihat sebagai apa yang akan kita lihat, yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita bangun untuk kita bisa level up, untuk kita bisa maju dan kemudian naik tingkat dalam setiap ujian-ujian setelah badai ini. Yang pertama dikatakan peliharalah kasih persaudaraan. Dan ini sebuah imperatif, sebuah perintah. Jadi orang percaya gereja lewat COVID-19 ini telah diuji akan satu panggilan otentik gereja, yaitu pelayanan diakonia. Dikatakan berikanlah, di sini konteksnya tumpangan. Karena pada waktu itu saudara-saudara, motel itu umumnya dipakai sebagai tempat perzinahan, percabulan. Atau kalaupun ada yang bagusan dikit, itu pasti lebih mahal dan tidak bisa dijangkau oleh orang rata-rata. Bayangkan apalagi mereka masih baru saja dirampas harta mereka. Mereka dimiskinkan. Mereka harus hidup dengan apa yang ada pada mereka. Karena itu dikatakan kamu buka rumahmu. Artinya di sini saudara-saudara bahwa kita berbicara mengenai bagaimana kita bisa bergotong royong. Bagaimana kita bisa memberikan bantuan
kepada saudara-saudara seiman yang juga sedang mengalami kesulitan karena mereka kehilangan pekerjaan karena PHK, atau mereka sudah tidak punya lagi penghasilan. Dan bagaimana kita sebagai gereja bisa menyikapi ini dan membuat mereka bisa bangun lagi dan kemudian bisa maju dengan kehidupan mereka berikutnya. Di sini adalah ujian bahwa kita sebagai gereja mempersiapkan bagaimana 3-6 bulan ke depan bila ini masih terus harus berlangsung. Apa gaya hidup yang perlu kita ubah? Dan di sini kita berbicara mengenai kita tidak boleh hidup terisolir lagi. Kita harus melihat apa yang kita bisa lakukan. Saya kemarin juga berbicara dengan teman-teman dari berbagai pelayanan. Kami melihat bagaimana kita memikirkan akan gereja-gereja yang mungkin ada di daerah perkotaan tapi mereka kecil, dan kemudian bagaimana mereka harus bertahan hidup, bagaimana gembala mereka juga harus bertahan hidup karena mungkin tidak ada pelayanan yang berlangsung. Kalau gereja besar mungkin dengan fasilitas seperti FCC atau gereja-gereja lain yang memiliki fasilitas teknologi, jemaat bisa tetap mengikuti ibadah, mereka tetap bisa berkontribusi. Tapi bagaimana dengan mereka yang tidak memiliki ini? Ini hal yang harus kita pikirkan setelah ini, bagaimana gereja juga harus menyingkapi di dalam digital revolution 4.0 ini. Nah, saya percaya di sini tetap ini adalah bagian dari esensi kekristenan kita, yaitu diakonia, hidup bergotong royong. Karena ini adalah panggilan gereja sejak awal di dalam mendemonstrasikan kasih persaudaraan, meringankan beban kita satu sama lain. Saudara-saudara, ini sebenarnya pola gereja pertama di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 42 sampai dengan 46, di mana murid-murid bukan hanya bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul, di dalam berdoa, di dalam memecah-mecahkan roti, artinya perjamuan kudus, tetapi juga dikatakan mereka yang memiliki properti, mereka bisa menjual dan kemudian sisanya dibagikan kepada orang-orang untuk bisa mendukung kehidupan komunitas yang teraniaya, yang tercerabut dari kondisi sosial mereka. Bahkan orang-orang yang dulunya berada harus kemudian kehilangan pekerjaan mereka karena Kristus. Jadi yang pertama, mari kita akan melihat ini sebagai sebuah fondasi daripada gereja, yaitu kita ada untuk menjadi garam kepada komunitas kita dan terang di mana orang akan bisa melihat pengharapan di dalam Kristus. Yang kedua dikatakan mengenai ayat keempat, yaitu hendaklah kamu penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Kita melihat di dalam pandemi COVID-19 ini, salah satu tantangan sosiologis adalah keluarga-keluarga mulai mengalami tekanan berat. Karena mungkin saja rumah mereka tidak dirancang untuk tempat bekerja, tidak dirancang untuk juga ada anak-anak yang belajar secara reguler di rumah. Maka tekanan ini diperburuk dengan mungkin juga tidak ada lagi penghasilan dari kepala keluarga. Sehingga tingkat stres yang meningkat menghasilkan ketegangan-ketegangan dalam rumah tangga. Atau keluarga yang tidak terbiasa membangun nilai untuk membangun hubungan, berbicara, berkomunikasi. Dan kita tahu inilah waktunya kita memulihkan, memperkuat hubungan relasi kita dengan Tuhan dalam ibadah saat teduh kita, devosi pribadi, tetapi juga relasi dengan anggota keluarga. Bayangkan anak-anak yang tidak bisa keluar rumah, mereka stres berat, atau mereka yang tinggal mungkin di apartemen-apartemen dengan unit kecil. Mereka mungkin harus punya cara bagaimana menyingkapi ini semua, mengantisipasi. Dan kita tahu tingkat perceraian KDRT di dalam COVID ini bukan menurun, tetapi justru meningkat. Karena kemudian orang harus menyadari bahwa ada internal konflik. Bukan cuma dari luar, dari virus, tapi juga dari dalam bagaimana kita harus menyikapinya. Dikatakan di sini bahwa bagaimana kita membangun hubungan dengan keluarga kita dalam doa, dalam persekutuan pribadi kita bersama anggota keluarga kita. Menjaga kemurnian hubungan dalam pernikahan kita.
Saya percaya ini area yang akan kita kuatkan sewaktu kita lepas dari ini dan menjadi suara gereja untuk memulihkan hubungan-hubungan yang hancur atau yang renggang karena tekanan badai dari pandemi COVID-19 ini. Yang ketiga, saudara, jadi yang pertama tadi adalah kita melihat kasih persaudaraan, lalu kemudian kita menjaga keutuhan kehidupan keluarga kita, pernikahan kita, kekudusan di dalam kehidupan pernikahan. Dan yang ketiga adalah gaya hidup yang sederhana. Saudara-saudara, dikatakan dalam ayat yang kelima, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara-saudara, jemaat Tuhan dan anggota-anggota FCC yang saya kasihi, sejak COVID ini ada hal-hal yang betul-betul diangkat dari gaya hidup urban dan gaya hidup modern. Contoh, hangout, cafe, semua hal-hal yang sifatnya lifestyle berubah, putus, disingkirkan. Kita boleh punya uang banyak, kita mau gaya kemana kita mau gaya. Kita mau pamer baju kita, paling hebat, paling kita cuman posting di media sosial. Tapi saudara, akhirnya kita harus rethinking, memikir ulang. Apakah semua itu worth it, layak kita pamerkan? Bahkan di sini juga kita melihat bahwa adanya kemurnian dan otentisitas di dalam pelayanan. Bagaimana kita belajar untuk tidak menjadi hamba uang, tidak menjadi pencinta uang. Hidup dengan mencukupkan diri, menjadi sederhana. Hidup yang bersyukur, hidup yang mempercayakan diri kita kepada pemeliharaan Allah. Saya percaya bahwa ayat ini bukan hanya pada waktu kita kesulitan lalu kita berseru kepada Tuhan. Saya ingat bahwa ayat ini adalah ayat yang pertama setelah saya bertobat dan menerima Yesus Kristus 33 tahun yang lalu. Yang membuat saya sadar bahwa firman ini hidup dan berkuasa. Firman ini terus masih bisa berbicara. Allah masih bisa berbicara kepada saya lewat firman-Nya yang menusuk kepada jiwa dan hati saya dan mengubah cara pandang saya pada waktu saya mengalami masa kesulitan, pada waktu saya mengalami kekurangan. Saya tahu bahwa kita bisa menyikapi dengan mengirit, berhemat, memprediksi akan apa yang akan kita lakukan, pengeluaran dan pemasukan. Tetapi lebih dari itu, bagaimana kita mengubah gaya hidup kita untuk benar-benar menjadi kesaksian dan kemuliaan bagi Raja kita dan tidak mempermalukan pekerjaan Tuhan. Gaya hidup yang sederhana. Dan kemudian bagian yang keempat atau poin yang keempat dari kasih persaudaraan, menjaga keutuhan keluarga, pernikahan dan juga pelayanan keluarga. Gaya hidup yang sederhana, mencukupkan diri, otentik. Yang penting bagaimana kita bisa mencerminkan Kristus dengan kesederhanaan. Tetapi juga dikatakan pengajaran firman yang berfokus pada Kristus. Dikatakan di dalam ayat yang ke-9, saudara. Ibrani 13 ayat yang ke-9 dikatakan, janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia. Hati kamu diperkuat dengan kasih karunia. Bukan dengan ritual-ritual. Nah saudara, saat ini dengan kondisi COVID-19 ini, kita harus beribadah dari rumah. Tetapi tidak menghilangkan esensi untuk kedekatan kita dengan firman Tuhan. Hari ini kita belajar bagaimana kita kembali, gereja kembali kepada pemberitaan firman yang seutuhnya, yang konsisten dengan apa yang Alkitab katakan secara objektif. Kebenaran yang objektif. Kristus, kehidupan Kristus. Hati setiap orang
Yang percaya pada saat ini saudara, dikuatkan lewat pengetahuan akan Injil. Hubungan pribadi kita pada saat ini bertumbuh bersama dengan Yesus Kristus. Bukan lagi sekedar ritual. Ketika tidak ada kemewahan pujian penyembahan. Ketika tidak ada kemewahan fasilitas. Ketika tidak ada kemewahan. Memiliki pilihan yang begitu banyak untuk kita beribadah. Ketika tidak ada kenyamanan-kenyamanan yang kita bisa dapatkan setelah beribadah. Tetapi kita harus hadapi itu di rumah. Bagaimana kita tetap kuat dan bahkan lebih hebat. Yaitu apa saudara? Kita kembali kepada pengajaran. Dikatakan bahwa firman yang kita terima ini akan memberikan kepada kita kasih karunia yang menguatkan hati kita. Berarti kita perlu memahami karakter Allah yang tidak pernah berubah. Yang begitu jelas didemonstrasikan di dalam hidup, di dalam pengajaran, di dalam karya kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dengan kata lain, bahwa kita perlu memahami karakter Allah yang dikatakan tidak pernah berubah. Yang menjadi penolong. Di mana kita bisa andalkan lebih daripada kekuatan manusia. Karena kita melihat Injil Kristus Yesus. Ini saudara, yang paling baik untuk memberikan semangat kepada orang percaya. Ada begitu banyak motivasi-motivasi mimbar. Tetapi saya percaya, selepas perang COVID-19 ini, gereja akan kembali kepada berita yang sesungguhnya dari Kristus dan Injil. Kabar baik. Pemberi semangat, motivasi yang terbaik adalah firman Tuhan itu sendiri. Karena dialah yang tahu bagaimana memenuhi kekosongan hidup kita dan kebutuhan untuk kita bisa menjadi dewasa dan masuk ke dalam dimensi serta tingkatan yang baru. Seperti Ayub yang berkata, Tuhan, selepas ujian ini, aku akan keluar sebagai emas. Mazmur 19 kalau kita baca, firman itu dikatakan sempurna, menyegarkan jiwa, teguh, memberi hikmat. Memberi hikmat, membuat kita tahu bagaimana menyikapi keadaan. Lalu kemudian, kepada yang tidak berpengalaman, kepada yang bodoh, Tuhan memberikan kepada kita juga kekuatan, menyukakan hati, murni membuat wajah kita bercahaya. Firman itu suci, yang menguduskan hidup kita. Firman itu lebih indah daripada emas, bahkan emas tua. Hari ini saya percaya bahwa lewat pandemik ini, nilai-nilai yang kita selama ini punya harus perlu kita evaluasi. Karena nilai-nilai kita menentukan penilaian kita. Kalau nilai kita berkata begini, saya lebih menilai perkara rohani lebih tinggi, lebih mulia daripada jasmani. Maka ketika hal-hal yang jasmani ini terganggu, mengalami disrupsi, kita tidak marah, kita tidak kecewa. Karena apa? Karena kita lihat bahwa yang lebih mulia adalah yang tidak jasmania. Bukan hal yang jasmania, tapi yang rohani. Jadi nilai-nilai kita ini perlu kita evaluasi. Apakah standarnya kembali kepada firman? Apakah standarnya kembali kepada kebenaran, kepada Yesus Kristus yang berfokus kepada perkataannya, bukan sekedar kepada kekuatan, motivasi, hipnosis diri yang tidak ada dasar firman-Nya. Hari ini, saya percaya ini fundamen yang perlu kita kokohkan. Bagaimana kita setiap hari membangun devosi pribadi kita. Dan ini yang saya lihat dan akhirnya saya terpanggil. Bagaimana saya memperlengkapi jemaat. Dan ini yang luar biasa yang terakhir ini saudara. Yaitu bagaimana kita membangun gaya hidup yang bersyukur. Gaya hidup yang memuji Kristus. Kuasa pujian dan syukur kita. Di mana akhirnya ini menjadi peluang kita bisa bersaksi
peluang kita bisa bersaksi. Saudara, kita membuka dengan diakonia, kita menutup dengan marturia, penginjilan, kesaksian yang Tuhan pakai, baik lewat perbuatan, tapi juga lewat perkataan dan pemberitaan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-15 dan 16, sebab itu, marilah kita oleh Dia, oleh Kristus. Saudara lihat fokusnya dan jalannya dan juga kendaraannya harus Kristus itu sendiri. Jangan Kristus kita kesampingkan lalu kemudian yang kita tonjolkan diri kita. Yang kita tonjolkan kemampuan hikmat kita. Bukan. Marilah kita, ayo kita sama-sama oleh Kristus senantiasa mempersembahkan, terus menerus mempersembahkan korban syukur. Saudara, saya melihat sejak awal strategi setan menghancurkan semua manusia dengan membuat kita tidak bersyukur. Dengan menanam di dalam pikiran kita bahwa Tuhan itu selalu menyembunyikan yang baik daripada kita. Dia ingin kita tidak menikmati kebaikan Dia. Dia ingin kita hanya hidup dengan semua aturan, hukum, dan cuma segala batasan-batasan. Tapi Dia tidak memberikan kita kemerdekaan. Sehingga akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Lalu kita mencari kebebasan baru. Kita mencari kemerdekaan baru. Dan akhirnya jatuh ke dalam kedagingan. Itu strategi setan. Tuhan mengatakan tidak. Bersyukurlah senantiasa. Bersyukur dengan korban ucapan bibirmu yang memuliakan Tuhan senantiasa. Saudara, saat ini adalah kesempatan kita di mana arus informasi yang bisa kita bilang ada yang benar, ada yang setengah benar, ada yang sama sekali tidak benar atau hoax, ada yang menyesatkan, yang menghasut. Di tengah-tengah seperti itu, dikatakan, janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab itulah korban yang berkenan kepada Allah. Kita melihat di sini ada kesempatan di mana kita memberitakan hal yang baik. Kalau kita tidak bisa memberitakan yang baik, mendingan kita diam. Daripada kita bikin runyam. Daripada kita bikin kacau. Dan saya percaya bahwa hari ini kita bisa terus bersaksi. Walaupun kita punya batasan. Mobilitas kita terbatas saat ini. Bahkan saudara yang sakit, saudara yang sedang diisolasi. Saudara sepertinya tidak bisa. Saya mau mengatakan kepada saudara satu jalan keluar ini. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi firman Tuhan tersebar. Kenapa saudara? Kita sedang ada dengan satu kendaraan yang luar biasa, yaitu dunia digital. Dan kita bisa manfaatkan ini. Penginjilan di dalam digital 4.0 world. Di mana saat ini kita dengan fasilitas online meeting, kita bisa bersekutu, kita bisa Bible study lebih dalam. Yang kalau di gereja mungkin jarang orang mau bertanya. Orang mulai memakai fasilitas sosial media untuk mempercepat firman Tuhan ini masuk langsung ke tangan kita, saudara. Dia nggak perlu lagi buka TV, langsung dengan notifikasi dia membuka itu. Saudara, saat ini ada satu kuasa di tangan kita, yaitu handphone kita. Di dalam alat ini kita punya begitu banyak kesempatan memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, bersaksi kepada dunia ini. Dan saya percaya Tuhan akan pakai ini lebih besar lagi. Dan saudara bisa lihat segmennya tergantung saudara mau kemana. Mau anak muda mungkin kita bisa pakai apps yang lebih kepada mereka. Atau mungkin kepada orang tua. Mungkin lewat WA dan apa saja. Dan saudara, saya percaya ini adalah kesempatan yang luar biasa dan baik yang Tuhan siapkan kepada kita. Saya percaya sekarang atau tidak sama sekali. Now or never. Penginjilan tetap harus kita lakukan. Karena kita sedang menuai tuaian besar-besaran. Kita akan melihat satu revival yang Tuhan sedang sediakan. Dan Dia akan biasa pakai goncangan seperti ini untuk membuat orang datang kepada Tuhan. Saya mau tutup dengan satu kisah ini. Di dalam sejarah penginjilan, ketika Amerika, MacArthur memutuskan untuk menjatuhkan bom atom ke Hiroshima dan Nagasaki. Lalu membuat Jepang bertekuk lutut dengan kekuatan perang yang hebat. Pada waktu penandatangan itu, Kaisar Hiro itu menandatangan.
dan segera, saya katakan sekali lagi, segera MacArthur meminta kepada gereja-gereja di Amerika untuk mengirimkan para pemberita Injil, hamba-hamba Tuhan. Karena sebelumnya saudara tahu bahwa Injil berusaha masuk ke Jepang. Tetapi kemudian ketika mulai ada gerakan Jepang masuk dalam dunia militeristik, isolasi, mereka memutuskan mengeluarkan semua budaya barat. Termasuk gereja pun menjadi sangat menderita, tidak bisa berkembang. Tetapi kemudian dikatakan, ini waktunya, kirim. Saudara tahu, dia minta 2.000 pendeta, yang datang mungkin cuma 20, tidak sampai 10%. Dan dalam waktu 10 tahun Jepang mulai merangkak, mulai bangkit. Tahun 70 mereka sudah menjadi salah satu raksasa teknologi yang hebat. Tahun 70-80 kalau kita punya produk Jepang rasanya wah udah hebat, kita menjadi warga elit dunia. Sekarang untuk gereja yang 200 di Jepang itu sudah mega church. Sudah lihat di Indonesia? Kita masih bisa lihat ibadah 1.000, 2.000. Bahkan online sekalipun kita bisa melihat orang-orang datang berpartisipasi 1.000, 2.000. Kenapa? Karena orang sedang haus, orang sedang digoncangkan. Dan ini waktu di mana kita memberitakan firman yang benar, yang murni, dan yang menyelamatkan. Yaitu berita tentang Yesus Kristus. Pribadinya, karyanya, dan perkataannya. Saya percaya hari ini adalah kesempatan, sekarang atau tidak sama sekali. Kami mengucap syukur Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa agar setiap kami mengambil kesempatan ini, menerima panggilan Allah, bahwa kami membangun kekuatan, fondasi yang kokoh setelah perang COVID-19 ini. Kami akan melihat gereja menjadi gereja yang otentik dengan pelayanan diakonia, membangun kasih persaudaraan, welas asih kepada orang-orang yang memerlukan. Roh gotong royong itu Tuhan, semangat gotong royong itu dibangkitkan kembali. Kami juga membangun kekuatan keutuhan dari unit yang terkecil di dalam masyarakat, itu keluarga kami, pernikahan kami. Tolong Tuhan, setiap pernikahan yang sedang tergoncang karena COVID ini, Engkau pulihkan, Engkau kembalikan, Engkau tenangkan Tuhan. Engkau teduhkan hati mereka yang bergolak dan mau menyerah. Anak-anak Tuhan yang mungkin memberontak hari ini, Engkau pulihkan hati mereka, kembalikan hati mereka kepada Tuhan dan kepada keluarga mereka. Tuhan, aku berdoa juga untuk setiap kami jemaat-Mu Tuhan, dan setiap kami orang percaya menyadari bahwa tidak ada yang lebih mulia daripada Kristus, dan hidup kami dipakai bukan sebagai hamba uang, bahwa kami tidak menjadi hamba gaya hidup Tuhan, tapi kami akan hidup seperti Kristus, yang sederhana tapi penuh dengan kuasa. Yang meninggalkan semua, tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Tetapi kami datang dengan kerendahan hati, mau bersedia melayani sampai kepada yang paling sulit sekalipun. Tuhan, kami juga berdoa supaya kami kembali berpegang kepada berita yang murni, Injil Yesus Kristus. Dan kami percaya bahwa gereja-Mu akan menyuarakan kembali suara berita Kristus, dan yang berpusat pada Kristus, yang menjadi motivasi yang terbaik untuk mengubah orang. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan, kesempatan di mana kami bersaksi dengan bibir mulut kami, bersyukur, memberikan hal yang baik Tuhan. Dan kami berterima kasih, kami sedang punya satu kesempatan besar lewat revolusi digital 4.0 ini Tuhan, di mana ini akan menjadi percepatan untuk pemberitaan Injil, dan tuaian besar-besaran akan terjadi. Kami bersyukur untuk satu generasi yang baru yang sedang Engkau bangkitkan, yang hidup dengan revolusi digital ini dan menjadi para penuai-penuai di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam kemenangan.